Dari segi postur, skill, stamina, atau attitude, mana yang dinilai lebih dulu, Coach, untuk pemain timnas, Coach? Kalau saya sih attitude ya. Attitude ya, Coach. Karena skill tuh bisa dibangun, ya. Saya lebih berkarakter. Saya mau pemain saya itu berkarakter. Benar, Coach. Berarti di antara skill semuanya itu yang penting tuh adalah attitude dulu ya, Coach? Skill, ya gini ya. Skill tuh nggak akan kemana lah. Skill tuh semua orang udah gifted lah. Ya kan, skill tuh udah pemberian. Tinggal masalahnya ada yang mau kerja lebih keras nggak untuk apa namanya improve skillnya gitu. Atau dia cuman ya happy dengan dia berada di situ aja gitu loh, kan itu tergantung manusianya juga. Cuman kalau karakter, attitude ya itu yang membuat orang beda aja sih. Kalau masalah postur, Coach? Ya kalau basket kan memang ngomongin basket ya ngomongin postur ya. Saya nggak bohong itu ya, maksudnya saya nggak menyampingkan masalah postur ya. Cuman satu baik lagi, kita bermain di level apa dulu nih? Ya kan, kalau kita masih level Indonesia, mungkin postur kita bisa akal-akalin gitu kan. Cuman kalau kita mau main di luar, ya postur salah satu juga kuncinya juga ini kita untuk bisa lebih improve gitu loh, selain masalah skill tadi dan knowledge basket ya. Oke, Coach. Ini Coach, pertanyaannya apa yang kurang dari basket kita nih, Coach, untuk menguasai basket Asia Tenggara, Coach, biar bisa kita bersaing di minimal ya di Asia Tenggara gitu, Coach. Ya minimal kita bisa bersaing di Asia Tenggara gitu, Coach, bisa ngalahin Filipina atau gitu, Coach. Ya saya sebenarnya sih gini, dari faktor menurut saya satu ya, sisi pembinaan pertama, kedua sisi kompetisi, itu aja dulu ini benerin. Yang usia dini tadi baik lagi yang usia dini tuh ya dimaksimalin lah gitu. Terus sisi kedua ya kompetisi diperbanyak pertandingan. Kalau ngomongin mau ngalahin Filipina ya kalau kompetisinya masih begini-begini aja ya agak berat. Kenapa? Di Filipina kompetisi banyak mereka gitu. Misalnya kita untuk di kampus saja itu udah ada berapa banyak. Kedua lagi juga masalah apa namanya level kompetisinya juga. Itu sih. Jadi kalau kita mau ngomongin bisa nggak ngalahin Filipina ya bisa aja gitu. Kenapa nggak bisa? Cuman masalahnya ya itu satu pembinaan, ya terus kompetisinya, kedua kompetisinya, ya ketiga ya programnya dibenerin. Maksudnya ada kesinambungan, tadi saya bilang pembinaan itu ya berjenjang programnya, jangan masing-masing mau ngelakuin sendiri-sendiri. Kalau boleh saya bilang ya, misalnya daerah A yang ngelakuin siapa ya beda, nanti daerah B beda gitu. Jadi kita nggak pernah misalnya menemukan talent yang luar biasa lah yang bisa membantu di tim nasional, karena kan sistem pembinaannya beda-beda gitu. Kalau bisa ya nanti ya kalau bisa sistemnya berjenjang dan model pembinaannya sama. Yang penting pembinaan di usia dini ya, Coach, ya, agar kita lebih perhatikan. Ya usia dini itu penting. Kan encourage orang mau jadi atlet juga gitu loh. Jangan sampai di usia-usia seperti itu ya udah misalnya patah semangat gitu sih. Dan di usia dini juga harus benar-benar coach yang fundamentalnya baik juga. Terus saya juga tekanin juga siapapun yang mungkin yang nonton live IG ini yang menjadi pelatih di kelompok umur atau di sekolah-sekolah yang apa misalnya SMA, SMP, SMA, SD, ya tolonglah diperhatiin masalah sisi fundamentalnya gitu. Ya karena saya pikir kalau ngomongin KU adalah pembinaan kan. Gitu. Kalau prestasi dapat juara itu bonus hitungannya, beda kalau kalian datang untuk main di Liga Pro, IBL ya, kemenangan itu harus, maksudnya juara itu emang itu, karena kalau juara ya bisa dapat bonus lah intinya gitu kan. Cuman kalau di KU kan pembinaan ya SMP SMA ya Pak, juara jadi bonus, tapi mereka harus mikirin fundamental yang baik, misalnya ball handlingnya gimana sih detailnya, terus waktu mungkin satu gerakan itu detailnya seperti apa, knowledge-nya dibenerin, dimasukin, jadi mereka kan improve terus. Kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya goal masing-masing setiap atlet itu kita nggak pernah tahu. Gitu. Di usia dini, tapi kita paling nggak sudah bisa ngelihat ini punya potensi. Jadi bisa di-push mereka untuk bisa dapat di top performance mereka. Menurut Coach nih, perlu nggak pemain tuh bermain di level pro dulu untuk masuk ke timnas itu, Coach? Menurut saya sih nggak wajib ya. Kalau buat saya ya nih ngomongin
harus atau enggak, tapi buat saya nggak wajib. Buat saya timnas itu siapapun yang punya potensi lah kalau menurut saya. Gitu. Kayak kemarin saya pakai pemain waktu saya berangkat ke Taiwan ya. Itu saya coba 2 pemain bukan pro. Kelvin kayak orang Riau deh. Kelvin Sanjaya ya, orang Riau tuh masalah. Satu lagi Arigi, orang Pontianak, orang Kalsel, Banjarmasin. Mereka itu kan bukan pro, cuman saya melihat mereka ada potensi. Saya ajak gitu loh. Buat saya sih itu ya, cuman saya nggak tahu ya. Ini kan masalah apa ya, selera pelatih juga ya. Kalau buat saya sih ya nggak harus. Cuman biasanya kalau level pro mereka secara mental udah teruji karena mereka biasa berkompetisi di high level gitu loh. Biasanya seperti itu. Cuman tadi balik lagi apakah harus kan enggak? Kalau buat saya nggak harus. Berarti nggak harus ya coach ya? Berarti ya dari kalau buat saya, tapi kalau buat saya ya, karena yang penting tadi standar apa kebutuhan tim juga standarisasinya beda-beda setiap coach tuh punya standarisasi yang beda-beda. Jadi saya nggak bilang buat saya harus ini, nggak harus, itu standarisasi masing-masing ya, selera masing-masing pelatih juga sih. Apa target coach Wahyu untuk di timnas saat ini coach? Ya targetnya saya sih bisa bawa tim. Bantu ya, pertama saya harus bisa bantu kasih informasi ke head coach ya, Coach Rako Toroman ya, untuk bisa bawa tim ini lebih berprestasi lagi lah. Itu sih. Yang kedua ya, nanti kita akan bermain di level Asia ya, bisa juga berprestasi lebih lagi gitu, lebih baik dari yang pernah kita bikin di sebelum-sebelumnya gitu. Itu sih. Untuk kan kita tadi bandingin kayak Indonesia dan Filipina gitu coach, itu ada pengaruhnya kayak coach, kan Filipina itu adalah olahraga nomor satunya di sana gitu, jadi mereka bisa cepet naik gitu, itu ada pengaruhnya nggak coach? Sementara kan di Indonesia olahraga nomor satunya yang dicintai itu adalah bola gitu coach. Ya sekarang lihat bola apakah kayak basket di Filipina kan nggak juga, maksudnya secara prestasi yang ngomongin ya, nggak juga, ya nggak? Benar-benar. Kalau menurut saya adalah ya balik lagi lah sistem pembinaan kompetisi tadi yang membuat mereka seperti itu. Karena saya pernah di Filipina 5,5 bulan juga, jadi saya bisa lihat, saya bisa cerita gitu kan, nggak cuman kata orang gitu. Itu kalau saya lihat mereka gimana, mereka juga create apa namanya pemain-pemainnya, atlet-atlet yang muda-muda, jadi bisa stok pemain untuk timnasnya aja banyak terus ya kan, nggak pernah kehabisan ya. Saya ngelihat gimana mereka lakuin itu. Makanya saya bilang pembinaan di usia dini harus baik, ya kan, punya program-programnya yang baik, terus kompetisi yang baik. Itu sih buat saya sih, karena saya udah bisa ngelihat Filipina. Kalau ngomongin yang lain-lain, saya pikir Indonesia masih lebih baik dari di Asia Tenggara ya. Iya benar coach. Itu sih. Karena kan Filipina ini juga nggak sesuatu negara yang ibarat mereka kan hanya fokus di basket. Kalau untuk olahraga lain mereka juga nggak terlalu gitu coach. Tapi khusus di basket mereka yang benar-benar kayak dia super powernya lah di basket gitu, yang benar-benar olahraga utama mereka gitu coach. Ya karena satu mereka tuh fokus bikin industri gitu. Ya saya bilang menurut saya programnya jelas lah gitu sih. Pembinaan dan kompetisinya jelas, jadi ya bisa. Berarti memang benar-benar mereka fokus di basket gitu ya coach ya? Ya mereka fokus karena bikin jadi industri gitu, jadi bisnis gitu. Cuman ya itu baik lagi ya, kalau kita mau ya bisa, kenapa enggak, kita lebih gede, lebih kaya dari mereka itu. Oke coach, ini ada pertanyaan lagi dari Akbar Putra coach, minta tips untuk tetap bisa meningkatkan produktivitas pemain di daerah di tengah pandemi gini coach. Nah itu saya agak bingung ya, karena kan ini kan ngomongin produktivitas, satu saya nggak tahu level skillnya, ya level talentnya, terus apalagi ya fasilitasnya seperti apa gitu kan, kayak pengetahuan pelatihannya seperti apa, itu saya juga agak kompleks sih, agak bingung gitu menjawabnya, apalagi terhadap pandemi. Cuman coba saya jawab seperti ini aja, simple. Sekarang kan ada protokol gitu kan, nggak boleh kita tuh berkumpul berapa banyak orang gitu. Jadi apa? Terus kita juga kalau bisa ya di ruangan terbuka gitu, ya kan?
Karena saya nggak tahu levelnya, untuk ngomongin skill, cobalah paling dari basic dulu, paling fundamental. Misalnya, footwork-nya dulu dibenerin pemain itu, ya kan? Kedua adalah skill individu misalnya, itu dulu, ya kan? Nanti kalau mereka udah bisa naikin lagi, di challenging, misalnya ball handling, dengan gerakan-gerakan yang mungkin one two step, gitu. Karena itu yang menurut saya hal simpel dulu aja, jangan bikin rumit, karena ya maaf ya, mungkin banyak orang pelatih banyak lihat YouTube aja, tapi mereka nggak coba apa ya istilahnya fokus sama yang kecil dulu gitu. Saya ngerti lah, YouTube itu orang bikin YouTube, bikin konten, ya kan? Tujuannya apa? Menarik orang. Artinya apa? Ya kalau bikin konten harus menarik, bener gak? Cuman kan nggak dilihat sisi nggak menariknya gitu kan, kalau di YouTube. Salah nggak lihat YouTube? Nggak salah. Cuman gimana kita begitu melihat YouTube, kita tarik mundur ke belakang gitu. Kenapa dia bisa begitu? Kan ada prosesnya, ya kan? Kita berlogika aja. Oh, melakukan gerakan ini berarti kan dia persiapannya. Oh, sebelumnya stepnya melakukan ini, oh melakukan ini. Itu aja sih menurut saya. Oke, Coach, ini terakhir ya, Coach, apa pesan buat pemain yang di daerah nih, Coach, buat terutama buat di Riau nih, Coach, gimana cara mereka bisa diekspos, terus mereka bisa naikkan mental mereka gitu, pesan-pesan buat pemain muda, terutama putri di Riau gitu, Coach. Kalau saya bilang sih untuk pemain daerah ya, jangan patah semangat lah. Banyak jalan yang kalian bisa lakuin untuk berprestasi ya, gitu. Cuman baik lagi ke saya, semua itu kan juga butuh proses. Kadang orang maunya instan, semua yang maunya kelihatan. Oh, saya mau misalnya ditarik orang Jakarta lah biar bisa lebih kelihatan. Ya nggak juga. Kalian harus berproses di sana di daerah dengan segala macam situasi dan kondisi ya. Nah, fokus aja mendidik kalian, fokus dengan apa yang sudah ada, ya step by step gitu. Kan little step make difference gitu. Jangan kita maunya, ya tadi saya bilang, cuman mau lihat YouTube gayanya begini gitu. Kebetulan saya juga sempat ngelihat orang juga melatih usia dini seperti ini, cuman saya nggak mau komentar karena apa? Begitu saya cek YouTube, ada di YouTube gitu kan. Saya juga setiap hari ngelihat kan, seperti itu. Jadi kalau di daerah ya saya bilang lagi, ya jangan pernah patah semangat lah untuk segala keterbatasan, untuk berprestasi gitu. Pasti ada jalan lah untuk lebih baik lagi. Emang sih pada akhirnya adalah kalau emang mau berprestasi di level nasional adalah misalnya kalau yang putra ya bergabung ke tim pro. Kalau mau kalian dapat lebih lebih disiplin dalam berlatih ya, karena kan tim pro biasanya punya schedule jelas gitu. Itu aja kalau untuk putra. Kalau untuk putri, saya sekarang nggak tahu masih ada apa nggak nih pertandingan tim pro putri, saya nggak tahu ya apakah masih ada atau enggak, saya nggak tahu. Cuman kalau emang bisa, putri juga jangan mau kalah juga, semangat. Misalnya ya kalian latihan untuk di kampus atau di sekolah, ya mungkin saya kalau di SMA ada DBL ya, di daerah ada DBL, ya fokus di situ, kalian bisa prestasi, nanti terlihat mungkin dari daerah ya bisa dipanggil ke tim nasional, seperti itu sih. Jadi intinya itulah, tetap kerja keras, jangan juga minder juga ya. Karena saya lihat pemain daerah minderan gitu. Begitu lawan tim kota, kayaknya wah tim kota lebih jago. Enggak juga sebenarnya, cuman kalau kalian lebih minder, lebih nggak percaya diri, ya apa yang sudah dilatih, apa yang sudah kalian persiapin ya keluar aja, itu sih. Jadi kayak bumerang. Berarti intinya jangan minder aja ya, Coach ya, karena kan pada ya, mereka daerah di daerah itulah. Iya, dan jangan lupa juga masalah yang tadi saya bilang, jangan pernah juga ya patah semangat itu, percaya diri aja kalau latihan. Oke, itu buat para teman-teman yang lagi nonton live, buat para anak-anak yang di daerah sini, jangan pernah minder sama orang-orang kota yang bagi latihan-latihan di daerah gitu, Coach ya. Ya, janganlah. Sama aja gini loh, sama-sama makan nasi, ya sama-sama latihannya basket, kecuali dia latihannya debus, bolehlah, ya kan, minder. Ini sama-sama pegang bola, ya nembak masukin ke ring, ya kan. Cuman masalahnya kan mungkin ya, saya nggak tahu ya, ini saya di daerah sistem kepelatihan seperti apa saya nggak tahu, karena saya nggak pernah juga ke daerah gitu dalam tanda kutip bermain
bukan bermain, apa namanya, melihat mereka melatih gitu. Saya nggak pernah lihat. Saya cuma pernah ke mana ya, ke Batam lah ya, saya pernah lihat aja. Cuman ya itu baik lagi, saya bilang kebanyakan yang lihat YouTube, tapi YouTube-nya nyontek full, bukan dilihat YouTube, dia coba menelaah, coba ditarik ke belakang seperti itu. Ya saya balik lagi, YouTube nggak salah ya, salahnya adalah ya begitu kalian nyontek tanpa ngelihat, oh nih tarik ke belakang seperti apa sih detailnya gitu loh. Ya. Oke, Coach, terima kasih banyak, Coach. Sama-sama, semoga sukses ya. Siap, Coach. Selamat malam, Coach. Malam, Mbak.